supaya nanti bisa ditonton lagi di YouTube. Nanti kita akan kasih di link. Oke, jadi untuk pendahuluan, kata arsitektur itu merupakan ilmu seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah bentuk yang memiliki volume panjang kali lebar kali tinggi. Kalau mau diartikan secara lebih detail ya. Poin yang kedua, dimaknai sebagai metode atau gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Poin yang ketiga, arsitektur dipandang sebagai sebuah fenomena budaya yang memiliki fenomena komunikasi tersendiri. Jadi apapun nanti yang akan dirancang atau dibuat, sedapat mungkin objek tersebut akan bisa berkomunikasi dengan pengamat. Nah, kata arsitek itu sendiri adalah orang yang ahli dalam merancang dan menggambar bangunan, jembatan, dan lain sebagainya. Sekaligus sebagai penyelia konstruksi atau pengawas yang mengawasi di saat pekerjaan konstruksi. Jadi yang berbeda, jadi itu ya bedanya ya, arsitektur sebagai ilmu dan arsitek itu sendiri sebagai orangnya. Kalau di pengertian yang awal itu arsitek itu bisa dikategorikan juga sebagai seorang tukang, seperti itu. Jadi yang mengerjakan dan yang merencanakan. Ada kalanya juga arsitek itu hanya sebagai perencana, tapi tidak mengerjakan. Karena dalam hal sekarang kan sudah ada untuk konstruktor, biasanya tahapannya yang pertama adalah tahap perancangan atau tahap desain yang akan dilakukan oleh seorang arsitek. Selanjutnya di dalam pekerjaan fisik biasanya sudah ada konstruktor yang akan menangani konstruksi dari bangunan itu tersendiri. Jadi nantinya setelah konstruktor, nantinya yang terakhir mungkin nanti akan masuk ke desain interior yang seperti yang saya kasih yang video YouTube sebelumnya. Oke, setelah pendahuluan kita akan masuk ke materi komunikasi arsitektur. Menurut Spiro Kostov, seorang arsitek harus mampu untuk mengkomunikasikan visinya terkait dengan bentuk dan tampilan bangunan. Tidak hanya kepada klien atau pengguna, namun juga kepada anggota tim, pembuat kebijakan, masyarakat, serta media. Jadi ini menyangkut keseluruhan. Jadi komunikasi seorang arsitek itu harus ditujukan kepada semua yang menyangkut, sebenarnya menyangkut objek yang akan dibuat. Jadi di sini terutama kepada klien. Poin yang kedua, komunikasi yang dilakukan oleh seorang arsitek dapat berupa komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi visual. Jadi kalau verbal itu artinya berkomunikasi seperti contoh wawancara ya, wawancara secara langsung. Komunikasi tertulis bisa dikategorikan juga sebagai komunikasi nonverbal. Untuk yang komunikasi visual, artinya kita akan mempresentasikan sesuatu dengan bantuan, contoh bantuan komputer ataupun media yang lain. Poin yang ketiga, teknik-teknik arsitektur yang diadopsi untuk mengkomunikasikan ide atau visi arsitek serta isi komunikasi akan sangat beragam tergantung pada apa yang dikomunikasikan, maksud dan tujuan, siapa yang menjadi pengguna, dan pada tahapan proyek. Jadi seperti yang minggu lalu sudah saya sempat jelaskan, jadi di dalam mengkomunikasikan ide itu tergantung siapa yang akan kita hadapi. Jadi komunikasi kita kepada orang yang memiliki jabatan, komunikasi kita kepada kalangan kita sendiri, contoh teman, ataupun komunikasi kepada orang yang lebih
muda jauh dari kita, itu pasti cara berkomunikasi kita akan berbeda. Jadi nanti disesuaikan untuk siapa yang akan kita ajak komunikasi. Karena kita di sini atau kalian nantinya akan fungsi kalian itu akan menjadi seorang komunikan, artinya yang mengkomunikasikan. Sedangkan untuk lawan bicara Anda akan menjadi receiver atau penerima. Seperti itu ya. Poin yang berikut ini komunikasi arsitektur menurut Pushkovic, yaitu sebuah fenomena semiotika dan sebuah kegiatan arsitektur baik intra maupun ekstra, di mana keseluruhan kegiatan tersebut ditampilkan dalam bentuk ruang yang dipahami sebagai sebuah tindakan komunikasi. Jadi menurut Pushkovic, komunikasi itu sebuah fenomena semiotika. Lalu semiotika itu menyangkut bahasa. Jadi ini diartikan komunikasi arsitektur itu merupakan sebuah fenomena semiotika atau bahasa, menyangkut ke ilmu bahasa sebenarnya. Lalu poin yang berikut, memahami arsitektur sebagai sebuah komunikasi pertama kali dilakukan pada abad 20 melalui semiotika seperti teori semiotika Ferdinand de Saussure, teori semiotika Charles Sanders Peirce, dan teori semiotika Roland Barthes. Tapi ini contoh-contoh yang diberikan oleh Pushkovic. Poin yang ketiga, selain teori semiotika, teori-teori strukturalistik, teori informasi, dan teori post-strukturalisme serta teori postmodern juga berperan besar dalam upaya untuk memahami arsitektur. Jadi untuk teori-teori ini mungkin baru kali ini kalian dengar, karena biasanya di ilmu arsitektur S1 kebanyakan lebih masuk ke, kalau kalian pernah mungkin mendengar, adalah teori postmodern atau modern, tapi di sini ada tambahan, ini ada teori bahasa, semiotika, teori strukturalistik, jadi lebih menyangkut ke struktur bangunan, teori informasi, jadi rancangan apapun yang akan dibuat berdasarkan data informasi yang dikumpulkan. Teori strukturalisme itu sesudah teori strukturalistik sebelumnya, seperti postmodern dan modern. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Istilah komunikasi arsitektur memiliki makna. Yang pertama, sebagai sarana untuk melakukan strategi dan membuat karya seseorang menjadi tontonan publik untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Poin yang kedua, sebagai visualisasi arsitektur yang menerapkan representasi komunikasi grafis dalam arsitektur, seperti menggabungkan beberapa feature sketching atau sketsa, 2 dimensi, 3 dimensi, perspektif, model-model fisik seperti maket, rendering, gambar garis, presentasi arsitektur, dan lain-lain yang memiliki peran penting dalam merepresentasikan pikiran arsitektur. Ini menurut Dita. Nanti untuk poin yang kedua ini kita akan jelaskan di slide yang berikutnya. Jadi salah satu cara terbaik untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan seorang arsitek adalah melalui gambar. Jadi yang kita bicarakan yang di poin yang kedua tadi, jadi visualisasi arsitektur itu berupa sketsa 2 dimensi atau 3 dimensi, perspektif, dan yang lain-lain. Kemampuan seorang arsitek dalam mewujudkan ide atau gagasan atau pikiran arsitekturnya ke dalam bentuk gambar 2 dimensi atau 3 dimensi seperti disebutkan sebelumnya dinamakan dengan teknik komunikasi arsitektur. Jadi komunikasi berupa gambar, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi, itulah yang disebut sebagai teknik komunikasi arsitektur. Jadi sambil kita wawancara atau menawarkan ide,
pastikan kita akan membuat gambar-gambar atau sketsa-sketsa untuk bisa dikomunikasikan agar orang yang atau receiver itu bisa memahami. Oke, beberapa teknik komunikasi arsitektur. Yang pertama, sketsa. Merupakan gambar yang cepat dieksekusi dengan cepat guna merekam dan mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Tidak ditujukan sebagai sebuah karya akhir. Dapat dibuat sedemikian rupa menjadi bentuk yang lebih rapi dan digunakan untuk mengkomunikasikan prinsip-prinsip desain. Jadi sketsa itu biasanya sebagai komunikasi awal. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar, untuk yang di bagian gambar yang hitam putih itu merupakan sketsa, dan tampilan foto yang pada bagian atas itu adalah hasil akhir. Nah, sketsa ini karena sebagai pendahuluan atau sebagai awal, itu bukan merupakan sebagai sebuah karya akhir, tapi sebagai ide, penyampaian ide dari komunikan atau yang menawarkan ide lah, yang menjual ide. Pekerjaan akhir adalah pekerjaan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga sangatlah penting untuk menyelesaikan desain semaksimal mungkin sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Nah, ini yang saya kira berdasarkan pengalaman, untuk desain awal dalam membuat sebuah desain konstruksi, itu memang sebaiknya di dalam mendesain harus maksimal dulu, artinya sudah final sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Meskipun sebenarnya kalau dalam pekerjaan-pekerjaan umum, beberapa pengalaman juga yang pernah saya hadapi, biasanya meskipun gambar sudah final, apalagi kalau untuk proyek-proyek swasta ya, kalau untuk proyek untuk pemerintah, biasanya desain yang sudah final itu akan berlaku. Tapi kalau untuk kalian nanti di saat mendapatkan klien jadi klien pribadi, atau dalam hal ini berarti proyek pribadi yang lebih cenderung untuk jadi biasanya klien itu akan dominan. Meskipun desain atau gambar kalian sudah final, biasanya dalam pekerjaannya akan banyak perubahan. Dan itu sebaiknya Anda nantinya persiapkan diri sebelum hal itu terjadi. Ya. Untuk yang berikut, komunikasi pada tahap desain awal sangat penting untuk menjaga agar desain tetap bergerak menuju hasil yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam prinsip komunikasi ini juga sama seperti Anda nanti akan merancang sebuah bangunan. Karena kita bicara tentang arsitektur bangunan ya. Kita di sini bukan, kalau mau ditanya apakah seorang desainer baju itu bisa dikategorikan seorang arsitek, menurut saya bisa. Seorang contoh mendesain furnitur atau mebel itu bisa dikategorikan seorang arsitek, saya bilang bisa. Tapi di sini kita bicara tentang bangunan. Nah, untuk komunikasi, dalam kita komunikasi dengan klien, tahapan perencanaan juga harus dibuat semaksimal mungkin. Jadi komunikasi awal itu adalah kalau mau dianalogikan seperti kita membuat sebuah bangunan yang dimulai dengan fondasi. Apabila kita membuat fondasi itu lemah, berarti bangunan itu juga akan menjadi bangunan yang tidak stabil ya. Sama juga dengan komunikasi. Bisa kita dalam komunikasi awal itu adalah merupakan fondasi yang bisa membuat ide kita itu bisa diterima atau tidak, atau setidaknya hasil akhir dari apa yang akan kita desain itu akan berpengaruh pada komunikasi awal di saat kita komunikasi dengan klien sebelumnya. Jadi penting sekali di saat kita
pada tahap awal. Oke, yang poin berikut ini schematic drawing. Jadi schematic drawing sebagai diagram garis yang menggambarkan keterhubungan setiap komponen yang ada dalam sistem. Gambar skema mengandung beberapa hal. Poin yang pertama, tata letak dua dimensi yang menggambarkan distribusi sistem bangunan. Poin yang kedua, semua komponen fungsional yang membentuk sistem. Poin yang ketiga, merupakan simbol-simbol. Poin yang berikut, konvensi garis yang sesuai dengan panduan standar industri. Jadi tergantung ya, kalau yang kita buat, yang kita rencanakan itu cuma rumah biasa atau rumah tinggal, berarti kita menggunakan standar perumahan, standar rumah. Kalau kita membuat industri, ya industri. Tapi kalau yang di contoh yang di gambar ini merupakan skematik untuk sebuah industri. Dan yang poin yang terakhir, sistem label untuk pemipaan atau plumbing. Oke, yang berikut orthographic projection atau proyeksi ortografik. Merupakan gambar proyeksi yang menitik beratkan pada gambar yang diukur dan menjelaskan ide atau gagasan dari sebuah bangunan dalam bentuk dua dimensi yang menyangkut perencanaan bagian, dan elevasi. Gambar dua dimensi ini mengungkapkan gambar tiga dimensi sebuah bangunan. Artinya gambar dua dimensi yang kita buat diproyeksikan. Nah, ini adalah tipe ortografik. Kalau kalian lihat yang untuk contoh yang pertama yang sebelah kiri, itu jadi gambar dua dimensi yang dibuat terus diproyeksikan. Itu dengan arah diagonal ataupun arah vertikal. Sedangkan untuk yang contoh yang untuk yang di sebelah kanan, poin 1, 2, 3, 4, itu apalagi yang kalau kita perhatikan yang keempat itu gambar ortografik yang memiliki satu titik hilang. Jadi ini adalah contoh untuk orthographic system atau orthographic projection. Yang berikut isometric dan axonometric projection. Jadi proyeksi isometrik dan axonometrik. Ini lebih berkesan proyeksi secara vertikal. Jadi gambar dua dimensi contoh dari Dena terus diproyeksikan hingga membentuk sebuah bangunan yang berkesan tiga dimensi. Untuk yang berikut, perspektif drawing merupakan representasi perkiraan pada permukaan datar gambar yang dialami oleh mata yang didasarkan pada jumlah titik atau jumlah titik. Jadi di sini ada perspektif 1 titik, 2 titik, dan sampai 3 titik. Untuk perspektif 1 titik merupakan salah satu jenis perspektif linear yang menggunakan 1 titik yang ditetapkan pada garis horizontal. Contoh gambar jalan, jalur kereta api, atau bangunan yang jika dilihat akan tampak bahwa bagian depan bangunan mengarah langsung atau menghadap pengamat. Untuk perspektif 2 titik adalah salah satu jenis perspektif linear yang menggunakan garis untuk menciptakan ilusi ruang pada permukaan gambar 2 dimensi. Penempatan 2 titik pada garis horizontal, perspektif jenis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan objek yang sama sebagai 1 titik perspektif. Untuk 3 titik, mengenalkan realisme tambahan dengan membuat vertikal turun ke titik lenyap ketiga yang berada di bawah atau di atas, tergantung pada apakah pandangan itu dilihat dari atas atau dari bawah. Nah, untuk perspektif ini biasanya nanti kalian akan dapatkan di materi menggambar teknik atau menggambar arsitektur ya. Kalau di sini kita sudah
tidak akan menjelaskan lebih jelas atau lebih detail lagi. Yang berikut adalah rendering, yang merupakan architectural rendering atau ilustrasi arsitektur. Merupakan seni menciptakan gambar dua dimensi atau animasi yang menunjukkan atribut dari desain arsitektur yang diusulkan. Jadi dari tahapan yang sebelumnya ini, kalau sudah masuk ke rendering, artinya biasanya tujuannya adalah membuat gambar apakah nanti akan menampilkan menjadi foto real atau lebih natural ataupun yang abstrak atau dengan unsur-unsur tambahan style-style akhir untuk foto rendering. Ilustrasi arsitektur yang poin yang pertama dengan bantuan komputer. Gambar yang dilakukan dengan menggunakan komputer, menggunakan perangkat lunak, pemodelan 3 dimensi, ataupun perangkat lunak komputer lainnya dengan tujuan untuk presentasi. Teknik yang digunakan pun beragam. Beberapa metode menciptakan gambar data sederhana atau gambar dengan bayangan dasar. Teknik yang paling populer digunakan adalah menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan pencahayaan dan material yang akurat. Teknik ini seringkali merujuk pada fotoreal rendering. Nah, biasanya kalau untuk bantuan komputer, berarti kita akan mulai dari gambar basic yang biasanya digunakan dalam AutoCAD, ArchiCAD, Corel, ataupun SketchUp. Dan dalam proses tahapan berikutnya akan masuk ke, jadi biasanya gambar 2 dimensi dari CAD atau SketchUp, atau kalau SketchUp kan biasanya dari 2 dimensi bisa langsung ke 3 dimensi, atau CAD juga bisa seperti itu, sebagai bahan mentah atau sebagai gambar mentah. Dan nanti proses rendering akan masuk ke aplikasi-aplikasi yang baru yang ada sekarang, contoh Lumion, Enscape, atau kalau yang SketchUp yang saya tahu juga bisa langsung ke rendering. Sedangkan hasil akhir untuk fotoreal rendering itu biasanya masuk ke Photoshop ya, untuk gambar yang 2 dimensi. Yang poin berikut, secara manual menggunakan tangan. Beberapa ilustrator menggunakan kombinasi antara manual dan komputer. Media yang umum digunakan untuk ilustrasi arsitektur secara manual adalah cat air, spidol, pensil warna, pena dan tinta, dan acrylics. Atau ada bahan yang lainnya tergantung update teknologi yang sekarang ya. Yang poin berikut, Building Information Modeling atau BIM. Sebagai proses berbasis model 3 dimensi yang dimaksudkan untuk memastikan orang yang tepat mendapatkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat membuat keputusan yang efektif. Persyaratan informasi ditetapkan dari sudut pandang klien terkait dengan jenis-jenis informasi yang dibutuhkan, tingkat detail yang dibutuhkan, serta kapan informasi itu dibutuhkan. Jadi biasanya dalam presentasi membuat agar klien itu bisa memahami ide kita, biasanya kita akan menambahkan model-model ataupun contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dari luar dan kita jadikan satu untuk bisa memaparkan. Kalau Anda sempat menonton video YouTube yang saya berikan sebelumnya, itu ada beberapa contoh yang dia menggunakan teknik BIM ini. Biasanya dalam presentasi kepada klien. Yang berikut, scale atau formatting desain. Jadi skala atau desain format. Merupakan tahapan yang menekankan pada kisaran skala gambar tertentu yang dapat digunakan pada berbagai tahap proses perencanaan arsitektur. Untuk merepresentasikan ruang atau bangunan, sistem skala perbandingan dibutuhkan untuk merancang, membangun, dan menjelaskan ide atau gagasan arsitektur. Perencanaan, bagian, gambar elevasi, dan pemodelan adalah konvensi yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang perlu diciptakan dengan menggunakan sebuah sistem yang dapat diukur dan dipahami oleh arsitektur, konstruktor, dan klien. Jadi ini sudah lebih lengkap lagi untuk
tahapannya. Jadi di sini sudah ada format-format yang dari 2 dimensi sampai ke 3 dimensi beserta dengan informasi-informasi tambahan. Jadi ini sudah lebih masuk ke strategi untuk formatting desain, jadi sudah lebih detail lagi. Nah, untuk yang berikut, architectural model sebagai satu jenis model skala, yaitu representasi fisik dari sebuah struktur yang dibangun untuk mempelajari aspek desain atau rancangan arsitektur atau untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Dibuat berdasarkan tujuan dengan menggunakan berbagai macam bahan, termasuk balok, kertas, dan kayu dengan ukuran yang beragam. Untuk yang sekarang sudah ada juga yang material plastik ya. Biasanya untuk sistem membuat maket, apalagi yang untuk komersial, biasanya bahan yang digunakan menggunakan plastik maket. Oke, ini untuk komunikasi dengan menggunakan model, arsitektur model. Nah, ini yang terakhir, presentasi atau format presentasi yang format. Untuk presentasi terkait dengan cara mengkomunikasikan ide atau gagasan seorang arsitek. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting. Jadi untuk presentasi format ini memang karena merupakan bentuk final ya, jadi ini sangat penting sekali. Gambar presentasi dasar biasanya mencakup orang, kendaraan, pepohonan. Untuk presentasi lainnya adalah maket dan foto yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Biasanya bentuk presentasi digunakan saat arsitek melakukan presentasi di depan klien atau pemangku kepentingan lainnya agar mempermudah proses negosiasi atau untuk kompetisi. Nah, untuk presentasi format ini juga dalam pengaturan formatting ini biasanya memiliki strategi tersendiri. Masing-masing kita nanti akan, kalau kita coba buka di Google atau di sistem pencari Google itu, biasanya kita dapat melihat contoh-contoh, banyak contoh untuk formatting presentasi ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi ini tahapan dalam membuat tugas yang sekaligus nanti akan masuk ke nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester. Karena di sini cuma untuk nilai ini ada 2, UTS dan UAS. Dalam strategi yang kita pakai di sini sebenarnya kita nanti untuk tugas wawancara itu ini sebenarnya contoh yang kita pakai pada semester yang lalu. Jadi semester yang lalu penjelasan tentang teori itu kita sampai di pertemuan keempat. Itu karena memang kalau nggak salah itu yang semester yang sebelumnya itu ada kendala di pertemuan pertama dan kedua. Jadi kita cuma masuk ke pertemuan ketiga, 4, dan pertemuan kelima kita langsung masuk ke asistensi untuk bagaimana, jadi mahasiswa bertanya atau berkomunikasi dengan dosen untuk bagaimana untuk wawancara dengan klien. Karena nanti di pertemuan ke-8, video tentang wawancara dengan klien itu akan dikumpulkan di pertemuan ke-8. Akan masuk ke nilai mid atau ujian tengah semester. Dan nanti setelah wawancara itu kalian akan membuat presentasi ide. Itu pun nanti akan diasistensi
Perhatikan di sini, poin 1 sampai ke 5 ini setiap tahapan ini harus ada asistensi. Nah, di sini asistensi kita akan berikan setiap hari Senin sampai Rabu. Jadi setiap Senin sampai Rabu itu waktu untuk asistensi. Jadi perhatikan di sini ada pertemuan ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8. Jadi karena tidak untuk pertemuan pertama dan kedua tidak ada kendala, jadi Anda bisa mulai untuk asistensi untuk wawancara dengan klien. Oke, jadi yang di sini seperti yang dicontohkan yang di slide sebelumnya, yang di diagram pola pikir seperti ini. Ini kita buat juga sama. Jadi di sini masuk ke data, analisa data, ide gagasan, pradesain, dan kesimpulan desain. Nah, di tahapan yang data ini, jadi nanti kalian akan mengumpulkan data tentang klien. Di sini ada nama, pekerjaan, kalau bisa sampai dengan pola hidup. Pola hidupnya seperti apa, karena nantinya di sini akan membentuk karakter dari klien itu sendiri. Silakan kalian nilai karakter klien kalian seperti apa. Nah, nanti ini nanti akan dikumpulkan dengan yang berikut adalah data lokasi. Artinya dalam konsultasi dengan klien, kalian akan memilih atau setidaknya klien akan menentukan lokasi di mana dia ingin membuat contoh rumah. Jadi di sini kita cuma akan masuk ke objek rumah. Jadi rumahnya akan dibuat di mana. Jadi di sini kalian akan mendata lokasi, karakter lahan seperti apa, pencapaian. Artinya kalau pencapaian di sini biasanya dari lokasi site atau tempat yang lokasi yang terpilih bisa diakses seperti apa. Apakah ada jalan umum di situ atau seperti apa. Jadi itu pencapaian. Jadi akses ke lokasi ya. Baru yang kedua data tentang iklim. Itu jadi ini contoh untuk sebenarnya untuk mata kuliah ini kan tujuannya adalah panduan bagi kalian dalam membuat sebuah perencanaan yang bisa membantu kalian dalam membuat tugas-tugas studio. Oke, jadi data lokasi itu berupa karakter lahan, pencapaian, dan iklim. Nanti setelah itu kan akan masuk ke orientasi. Jadi dari bentuk lahan atau kondisi lahan seperti apa nanti akan membentuk, kalian akan membuat kesimpulan bagaimana sih orientasi bangunan pada lahan yang terpilih atau lahan yang ditentukan oleh klien. Jadi kalau untuk data klien nanti akan menghasilkan karakter klien seperti apa. Untuk data lokasi kalian akan menyimpulkan orientasi dari bangunan yang akan kalian rancang seperti apa. Yang berikut adalah ruang yang dibutuhkan. Jadi dalam wawancara dengan klien, kalian akan membuat kesimpulan dari apa yang dibutuhkan oleh klien berupa hubungan antara ruang, luasan ruang, dan karakter atau fungsi ruang. Nanti akan membentuk denah. Style bangunan ini berupa bentuk denah ataupun fasade. Fasade itu tampilan depan bangunan ya. Fasad kalau bahasa Indonesia fasad. Jadi di sini untuk style bangunan itu nanti cuman bisa kita di sini kita cuma menggunakan dua bentuk denah dan fasade atau fasad bangunan. Karena di situ akan membentuk tampak. Karena biasanya untuk secara umum menilai sebuah bangunan memiliki unsur style ataupun karakter arsitektur itu bisa dilihat secara langsung dari tampak. Nah, setelah jadi data, analisa data, ide gagasan, ini kita sudah masuk ke sini tadi, yang berupa karakter, orientasi, denah, dan tampak. Itu kalau bisa ada sketsa di situ juga lebih bagus, sketsa ide dari kesimpulan yang kalian buat itu. Jadi biasanya
dari karakter klien akan jadi bangunan yang akan kalian buat biasanya akan merepresentasikan dari karakter dari klien kalian itu sendiri. Kalau kalian pernah mendapatkan tugas contoh membuat rumah dokter, rumah arsitek, atau rumah seorang ekonom, pengusaha seperti itu, ataupun jadi biasanya kan bangunan itu memiliki karakter rumah itu memiliki karakter. Karakter itu akan terbentuk dari karakter dari klien itu sendiri. Jadi kalau kalian nanti membuat bangunan itu hanya berdasarkan dari karakter dari kalian itu sendiri, berarti kalian itu tidak berhasil. Jadi kalian akan membuang karakter yang kalian biasa pegang, karena kalian nanti akan berorientasi pada karakter dari klien itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan masuk ke di sini. Setelah Dena, di sini ada layout plan dan set plan. Jadi kalau layout plan itu artinya biasanya tampilan gambar berupa Dena lantai 1 beserta dengan lingkungan sekitar atau ruang luar. Sedangkan side plan itu tampilan atas bangunan yang berupa atap bangunan beserta dengan lingkungan sekitar. Jadi itu bedanya ya. Nah, kalau layout plan itu DNA beserta lingkungan sekitar. Kalau side plan itu berarti tampak atas bangunan atau ya, hanya berupa atap bangunan dengan lingkungan sekitar. Dan juga berarti tampak bangunan. Nah, dari DNA dan tampak itu sebisa mungkin sudah mendapatkan persetujuan dari klien. DNA, layout plan, dan site plan itu juga harus mendapatkan persetujuan dari klien pastinya. Nah, nanti setelah pradesain ini selesai, nanti kalian akan masuk ke presentasi final. Nah, di sini kalian akan menampilkan spot area interior dan yang nantinya juga jadi perspektif di sini akan menyangkut dua ya, spot area eksterior dan interior. Nah, ini nanti hasil dari desain yang kalian buat itu sudah berupa bentuk 3 dimensi yang sudah di-render atau di-rendering. Terserah kalian bisa memilih aplikasi bebas ya. Tapi untuk yang lalu kalau nggak salah mahasiswa menggunakan aplikasi Enscape yang lebih ringan kalau nggak salah. Dan itu nanti kalian akan mempresentasikan untuk presentasi final ini dengan yang lalu kita buat Zoom dan setiap mahasiswa akan presentasi dan kita akan rekam dan nanti akan diupload di YouTube. Sedangkan untuk wawancara dengan klien itu saya minta kalian membuat video sendiri. Oke, jadi ini untuk desain proses untuk tugas dalam mata kuliah ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Benar, boleh izin bertanya, benar? Oke, silakan. Kalau untuk asistensi berikutnya yang data itu langsung PowerPoint, jadi PowerPoint atau langsung video? Ada baiknya untuk video bisa dibuat setelah kalian sudah pasti dengan konsep. Jadi pertama kan yang kalian susun dulu konsep. Konsep apa sih yang akan kalian wawancarakan dengan kalian akan wawancara dengan klien kan kalian kan harus membuat konsep dulu. Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan kalian tanyakan? Dan
perkiraan untuk setidaknya nanti pengetahuan kalian tentang bagaimana untuk membuat sebuah perencanaan bangunan. Nah, itulah yang akan kalian asistensi. Karena hasil akhir di sini kan adalah wawancara dengan klien. Jadi yang di situ nanti kita akan coba apa ya, sedapat mungkin bisa untuk memperjelas kira-kira konsep yang kalian akan gunakan untuk wawancara dengan klien. Nanti setelah kalian putuskan apakah memang sudah final dengan konsep yang kalian buat, baru kalian bisa membuat wawancara dengan klien. Artinya tanpa konsep, nantinya takutnya dalam wawancara dengan klien, tahapan-tahapan yang kalian akan buat itu tidak sesuai. Karena di saat kalian wawancara kan biasanya kan kalian akan mulai dengan pendahuluan dulu, perkenalan, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang kalian akan tanyakan pertama di awal-awal. Karena yang seperti yang saya jelaskan tadi, komunikasi awal dengan klien itu adalah sebuah fondasi dalam membuat perencanaan ini. Jadi asistensi ini bukan kalian wawancara dengan klien terus diasistensikan ke dosen, bukan seperti itu. Jadi wawancara dengan klien itu sudah final, artinya konsep yang kalian buat seperti apa sudah kalian tentukan dan hasilnya adalah wawancara dengan klien. Jadi bukan wawancara dengan klien itu yang kalian akan asistensikan, tapi konsep yang kalian buat. Karena di sini kita akan mulai berkonsep dulu. Oke, seperti itu Renaldi. Bagaimana? Ya, terima kasih benar. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan?